Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23106. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas metode numerik saya sebagai persyaratan untuk UAS, yaitu estimasi volume bukit menggunakan kombinasi 3 metode, yaitu interpolarasi Lorentz, investigasi numerik, dan juga regresi linier. Nah, untuk latar belakangnya, jadi bukit ini itu untuk bentuknya dia tidak beraturan, jadi tidak ada rumus geometri yang baku yang bisa langsung dipakai untuk menghitung volumenya. Nah, solusinya di sini saya membuat kontur bukit menjadi data titik koordinat X dan Y, lalu menyelesaikannya murni dengan pendekatan numerik tanpa perlu mengukur langsung ke lapangan. Nah, jadi ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu mendigitasi kontur bukit menjadi titik-titik koordinat. Kemudian yang kedua membangun model matematis dan titik dari titik-titik itu. Dan yang ketiga itu menghitung estimasi volumenya. Kemudian pada sebelah kanan ini yaitu bisa dilihat tampilan kerja saya pada GeoGebra saya. Kemudian, nah di sini itu ada 6 tahap. Secara keseluruhan itu di mana dari digitasi titik, maksudnya digitasi titik, lalu interpolarasi Lorentz, kemudian integrasi kurva. Dia itu membagi data jadi 2 segmen, yaitu memodelkan setiap segmen sebagai kerucut, dan terakhir itu regresi untuk memprediksi volume total. Jadi di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, untuk tahap pertama ini yaitu digitasi titik kontur bukit. Nah, jadi saya itu menggunakan GeoGebra, kemudian saya memasukkan foto bukitnya, kemudian saya itu menjiplak garis konturnya menjadi 16 titik koordinat memakai tool point. Kemudian titik ini yang akan menjadi data mentah untuk seluruh perhitungan selanjutnya. Jadi rentang datanya itu dari X sama dengan nilai minus. Kemudian untuk rentannya X itu sama dengan nilai minus 0,12 sampai dengan 13,99 dengan titik puncak itu berada di sekitar X sama dengan 6,75. Nah, untuk grafik ini adalah hasil digitasinya. Kalau saya plot dalam grafik X dan Y itu biasa tanpa foto latar. Jadi titik-titik biru ini adalah 16 titik koordinat yang saya ambil dari GeoGebra. Kemudian bentuknya sudah merupai profil bukit yang tadi. Jadi naik dari kiri, kemudian mencapai titik tertinggi di tengah, lalu turun ke kanan. Kemudian untuk garis tipisnya ini, dia itu menghubungkan titik-titik ini, baru garis lurus sederhana, belum kurva yang halus. Kemudian ada tahap 2, yaitu interpolarasi polinomial Lorentz, di mana setelah saya memiliki 16 titik tadi, saya memasukkan semuanya ke rumus interpolarasi
polarasi large ini untuk rumusnya. Jadi hasilnya adalah satu polinomial derajat 15 yang saya sebut Px yang melewati tepat setiap titik tanpa ada yang terlewatkan. Jadi kurva ini yang saya pakai untuk mempresentasikan bentuk penapang bukit secara halus dan kontinu, bukan lagi titik-titik terpisah. Nah, dari grafik ini, kurva orange itu adalah hasil dari interpolarasi large-nya. Bedanya dengan grafik sebelumnya itu, kurva ini itu melengkung halus dan tetap melewati setiap titik-titik biru ini. Kemudian selanjutnya ada tahap 3 yaitu integrasi analitik dan numerik. Nah, untuk mengetahui luas penapang bukit, saya itu mengintegralkan polinomial Px. Kemudian saya coba dua cara sekaligus sebagai bentuk verifikasi silang. Yang pertama, secara analitik memakai rumus anti turunan. Hasilnya adalah 27,625731. Kemudian secara numerik memakai fungsi Skippy integrate kuat, hasilnya itu 27,625732. Jadi untuk selisih keduanya itu sangat kecil, sekitar 2,25 kali 10 pangkat minus 7, yang artinya kedua metode ini itu saling mengkonfirmasi bahwa hasil integrasinya itu benar. Nah, untuk grafik sebelah kanan ini itu adalah kurva large yang sama, tapi sekarang daerah di bawah kurvanya ini saya beri warna hijau. Ini tuh menunjukkan daerah yang saya integralkan untuk mendapatkan luas topang penapang dari bukit tadi. Kemudian selanjutnya tahap 4 yaitu pembagian dua segmen dan regresi linier. Jadi karena bentuk bukit itu naik dulu baru turun, jadi saya bagi 16 titik tadi itu menjadi dua segmen, di mana untuk segmen kiri berisi 8 titik yang menanjak. Kemudian segmen kanan itu berisi 9 titik yang menurun. Nah, masing-masing segmen itu saya hitung maksudnya regresi linearnya pakai rumus last request manual, yaitu segmen kiri menghasilkan persamaan Y dengan Y sama dengan minus 0,0722 ditambah 0,585 X dengan R kuadratnya itu 0,9853. Kemudian segmen kanan itu menghasilkan Y sama dengan 7,5773 dikurangi 0,5345 X dengan R kuadratnya itu 0,9984. Jadi nilai R kuadrat yang tinggi ini menunjukkan kedua garis regresinya cukup akurat mewakili data di grafik sebelah kanan. Garis abu-abu tipis ini yang ada di belakang kurva itu adalah sebagai referensi. Jadi titik bulat berwarna biru ini itu dia itu adalah tahapan
maksudnya 8 titik segmen kiri dengan garis regresi berwarna biru tebal mengikuti kemiringan naik. Kemudian titik kotak yang warna orange pada sisi ini itu adalah 9 titik segmen kanan di mana dengan garis regresi berwarna orange mengikuti kemiringan turunnya. Nah, selanjutnya tahap kelima yaitu model kerucut per segmen. Nah, selanjutnya setiap segmen saya modelkan sebagai kerucut karena kemiringan sisi bukit bukit itu mirip sisi miring kerucut. Jadi alasannya diambil dari panjang rentang X setiap segmen dan tingginya itu dari nilai Y di titik puncak. Dari situ saya hitung luas dan volume pakai rumus kerucut. Ini dia rumusnya. Jadi pada slide ini itu saya tampilkan dua apa ya namanya ini? Dua card atau ya dua card yang berbeda di mana untuk yang sebelah kiri ini itu dia untuk warna biru ini itu untuk segmen kiri maksud saya. Kemudian untuk card yang orange ini dia itu untuk segmen yang kanannya. Jadi sengaja saya samakan dengan warna titik dan garis regresi grafik sebelumnya yang ada di sini itu agar nanti kita itu mudah mengaitkannya. Jadi segmen kiri itu punya alas 6,87, satuan tinggi 3,88, satuan luasnya itu 26,64 dan volumenya itu ada 191,71. Kemudian satuan kubik segmen kanan itu punya alas 72,4, kemudian satuan tingginya itu 3,97, satuan luasnya itu 28,75, kemudian volumenya itu 218,17 satuan kubik. Nah, selanjutnya untuk regresi akhir yaitu luas volume. Tahap terakhir itu saya punya dua pasang data luas dan volume dari kedua segmen tadi. Jadi saya hubungkan keduanya dengan regresi linear lagi sehingga didapatkan persamaan umum volume sama dengan minus 141,19 ditambah 12,50. Nah, untuk grafik yang sebelah kanan ini agak berbeda. Jadi sumbu datanya adalah nilai luas sumbu dengan tegaknya adalah nilai volume. Kemudian garis lurus berwarna biru ini itu menunjukkan hasil regresi antara luas dan volume dari kedua segmen tadi. Jadi konsepnya itu semakin besar luas satuan segmen, semakin besar pula volume. Nah, jadi luas total yang tadi saya dapat dari integrasi di tahap 3 yaitu 27,6257. Kemudian saya masukkan ke persamaan ini. Jadi hasil prediksi volume bukit secara keseluruhan itu adalah sekitar 204,04 satuan kubik. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari 16 titik hasil digitasi, saya berhasil membangun polinomial Lers derajat 15. Jadi menghitung luas total sekitar 27,63 satuan persegi lewat dua metode integrasi yang saling konsisten, lalu memodelkan kedua segmen bukit sebagai kerucut dengan volume masing-masing 191,71 dan 218,17
satuan kubik. Kemudian menggabungkan semua itu lewat regresi akhir, dapat estimasi volume total bukit sekitar 204,0 satuan kubik. Jadi ini membuktikan bahwa kombinasi interpolasi, integrasi, dan regresi bisa dipakai untuk mengestimasi volume objek alami yang bentuknya tidak beraturan tanpa pengukuran langsung di lapangan. Nah, mungkin sekian untuk presentasi PPT-nya. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian kode programnya. Jadi kita masuk ke kode program. Jadi ini dia untuk kode program yang sudah saya buat, di mana untuk kode pertama itu dia itu membuat pustaka atau library yang dibutuhkan sepanjang notebooknya. Jadi nanti itu untuk operasi array dan perhitungan numerik, kemudian matplotlib-nya itu untuk membuat grafik dan inter ini dari Skepi sebagai salah satu metode interpolarasi, sedangkan yang dicoba pada tahap awal. Nah, untuk baris ini itu adalah array data titiknya, di mana kedua array ini itu berisi 16 koordinat hasil digitasi kontur bukit dari GeoGebra, kemudian nilai-nilai yang secara langsung menjadi 16 titik hasil garis yang disebutkan pada slide pertama di PPT tadi. Data ini tuh menjadi input dasar untuk seluruh perhitungan pada tahap-tahap berikutnya. Nah, selanjutnya pada baris ini itu dia itu baris yang menghubungkan 16 titik data sebagai panduan bulat berwarna biru pada sumbu X dan Y tanpa garis penghubung. Jadi grafik ini yang menjadi dasar dari tampilan grafik terhadap maksud saya tampilan awal grafik pada PPT tadi. Nah, ini contohnya, dia itu tanpa garis penghubung. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tahap 2-nya. Di mana untuk kode ini itu sebelum menggunakan interpolarasi search sempat dicoba metode interpolarasi kubik spline sebagai perbandingan awal. Metode ini hanya digunakan untuk eksplorasi dan tidak menjadi hasil akhir yang dipakai pada perhitungan volume karena metode utama yang digunakan adalah interpolasi large. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah bagian evaluasi polinomial large-nya. Nah, variabel poli pada baris Y plot sama dengan poli X plot ini adalah objek polinomial hasil interpolasi large yang dibangun dari 16 titik data. Jadi karena jumlah titik ada 16, maka terdapat derajat polinomialnya otomatis menjadi 15 derajat. Sama dengan jumlah titik dikurangi 1. Nah, sama persis dengan angka yang tercantum pada PPT tadi, yaitu baris X-plot membuat 1000 titik X yang tersebar merata di sepanjang rentan data, lalu setiap titik
dievaluasi ke dalam polinomial untuk menghasilkan kurva yang halus. Kemudian kurva ini yang akan menjadi garis orange pada grafik di slide tahap 2, sedangkan baris print di bagian akhir itu dia menampilkan konfirmasi bahwa derajat polinomial yang dibentuk adalah 15. Ini dia. Nah, untuk tahap ketiganya yaitu integrasi analitik dan numerik, perhitungan luas pada tahap ini itu dilakukan dengan mengintegralkan objek poli yang sama dengan yang dibangun pada tahap 2, di mana dia itu menggunakan dua pendekatan berbeda sebagai verifikasi silang. Pertama secara analitik dengan menghitung anti turunan dari polinomial tersebut. Nah, dan kedua itu secara numerik menggunakan fungsi Skippy integrate quad yang mengevaluasi integral melalui pendekatan numerik langsung tanpa menurunkan rumus anti turunan. Kedua hasil ini digabungkan dan selisihnya itu sangat kecil, sama seperti slide tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk kepada segmen kiri 8 titik pertama. Nah, pada kode ini array data X dan data Y di sini itu didefinisikan ulang, tetapi hanya mengambil 8 titik pertama dari hasil inilah yang disebut segmen kiri. Nah, pada PPT yaitu bagian bukti menanjak dan titik rendah sampai puncak itu berisi sum X, sum YX, dan sum X2 itu menghitung jumlah yang dibutuhkan rumus regresi linear least squares. Kemudian selanjutnya ada segmen kanan. Titik terakhir dari blok kode ini itu pada dasarnya dia itu mengulang proses yang sama seperti segmen kiri, tetapi dia menggunakan 9 titik dari puncak sampai ujung kanan bukit. Jadi pada PPT tadi itu rumus last request-nya itu yang identik diterapkan kembali dan menghasilkan beta dia itu menghasilkan beta 0 sama dengan 7,5773. Kemudian beta satunya itu min 0,5345 sehingga terbentuk persamaan Y itu sama dengan 7,5772.
Nah, ini untuk hasil grafik regresi linear least square-nya. Nah, selanjutnya itu ada kerucut segmen kiri. Jadi, nilai luas itu dihitung dari selisih titik ujung kiri, yaitu minus 0,1224, dengan titik puncaknya itu 6,7499, yaitu menghasilkan panjang alasnya itu 6,8722 satuan, mempresentasikan lebar dasar kerucut pada sisi kiri bukit. Jadi nilai tinggi diambil dari nilai Y di titik puncak berisi baris luas 1 sama dengan alas dikali tinggi. Menghitung luas sekitar 26,6395 satuan persegi dari volume ini. Volume 1/3 dikali pi dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tahap 6, yaitu luas menuju volumenya. Nah, pada tahap terakhir ini, data X dan data Y diidentifikasi ulang, tapi kali ini itu masing-masing hanya berisi 2 angka dari data X. Data X itu berisi nilai luas dari segmen kiri. Kemudian, segmen kanan itu segmen kanan itu yang sudah dihitung pada tahap 5, sedangkan data Y itu berisi volume dari kedua segmen tersebut. Rumus regresi last request yang sama diterapkan sekali lagi, tapi sekarang dia itu menghubungkan antara luas dan volume, bukan lagi antara koordinat X dan Y. Biasa, jadi hasilnya itu adalah delta 0 sama dengan minus 141,188. Kemudian beta 1 hasilnya itu 12,4965. Nah, bentuk persamaan V-nya itu minus 141,88 itu ditambah 12 minus 496 itu dikali luas yang tertulis pada PPT slide 6 tadi. Nah, mungkin sekian untuk presentasi saya di bagian kode programnya. Nah, untuk keseluruhannya sudah saya jelaskan mulai dari PPT dan juga kode program. Jadi, untuk video presentasi saya sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.